Ibu Tien Soeharto, siapa ya dia dan apa aja dedikasinya untuk Indonesia? Kita ulik selengkapnya di 4 menit update. Fatimah Siti Hartinah atau yang biasa dikenal Ibu Tien Soeharto mungkin udah nggak asing lagi bagi kita. Istri dari Presiden Indonesia kedua Bapak Soeharto ini ternyata mempunyai banyak karya yang menginspirasi dan sering kita lihat tapi mungkin kita nggak sadar. Pertama, Taman Mini Indonesia Indah. Siapa sih yang nggak tahu sama taman yang kaya akan nilai kebudayaannya? Taman Mini Indonesia ini hadir berkat ide brilian Ibu Tien Soeharto. Ide ini muncul saat kunjungan beliau ke Amerika. Waktu berada di sana, ia berpikir untuk membangun miniatur Disneyland di Indonesia. Ibu Tien ingin ngebuat suatu karya yang punya nilai semangat perjuangan yang besar dan kaya akan kebudayaan Indonesia. Meskipun banyak jalan terjal dalam pembangunannya, Ibu Tien tetap memiliki tekad untuk melanjutkannya. Karena ia menilai TMII akan menjadi salah satu ikon untuk Indonesia dan menjadi destinasi yang syarat akan makna. Semuanya terbukti. Sekarang TMII menjadi kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa yang dikelola pemerintah. Seperti yang tertera di Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Kini TMII sudah berhasil direvitalisasi dan sudah diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Pak Jokowi ingin wajah baru TMII yang sekarang dapat mengembalikan semangat yang dibangun Ibu Tien. Mengembalikan bagaimana semangat awalnya yang digagas oleh Ibu Tien Soeharto. Taman Mini Indonesia Indah hadir bukan sebagai taman biasa, namun sebagai tempat untuk melihat kekayaan budaya yang memudahkan masyarakat tanpa harus berkeliling Indonesia. Jadi kita bisa merasakan keragaman budaya yang ada dari Sabang sampai Merauke. Kerennya lagi, TMII ini juga jadi sarana edukasi. Selain bersenang-senang, kita juga dapat mengetahui tentang kebudayaan Indonesia. Karya Ibu Tien gak berhenti di TMII aja, Perpustakaan Nasional juga adalah bagian dari karyanya. Perpustakaan yang didirikan 17 Mei tahun 1980 ini awalnya berada di 3 lokasi yang berbeda. Dan lewat inisiasi Ibu Tien tergagaslah penggabungan perpustakaan. Ia memberikan tanah sebesar 16.000 meter persegi beserta gedung berlantai 9 di Salemba Raya untuk difungsikan sebagai perpusnas. Dan ia juga yang meletakkan batu pertama dalam pembangunan ini. Hingga akhirnya renovasi perpusnas selesai pada Oktober tahun 1988. Dan pada tahun berikutnya, perpusnas diresmikan oleh Bapak Soeharto dan Ibu Tien. Bagi Ibu Tien, pembangunan perpusnas adalah hasil gotong royong masyarakat Indonesia yang akan diwariskan juga kepada bangsa Indonesia di masa depan. Seiring berkembangnya zaman, perpusnas berhasil menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut Kepala Perpustakaan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syarif Bando, perpusnas masuk sebagai top leader dalam menjangkau masyarakat. Dan berkat dedikasi dan sumbangsi Ibu Tien, Indonesia berada di peringkat kedua jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Dengan total 164.610 perpustakaan. Gak hanya lewat budaya dan pendidikan aja, karya Ibu Tien ini juga ada dalam sektor kesehatan. Beliau dikenal sebagai orang yang mempunyai rasa peduli tinggi, karena empatinya ia mendirikan Yayasan Harapan Kita. Yayasan yang berdiri di tahun 1968 ini didasari oleh rasa ingin tolong-menolong Ibu Tien. Dan ia menilai bahwa semangat untuk menolong seseorang akan menerangi kehidupan manusia. Dan bahkan ada pendapat dari publik figur soal Ibu Tien. Jadi terus dia sangat perhatian untuk siapa di sekelilingnya yang sakit, ada di boleh berobat ke Harapan Kita ya? Rumah Sakit Harapan gratis. Jadi banyak yang dilakukan sama Bu Tien itu untuk siapa-siapa itu yang punya sakit jantung dan lain-lain itu berobat ke Rumah Sakit Harapan Kita. Nah, yang menjadi salah satu fokus yayasan ini adalah masalah kesehatan jantung. Jadi kalau kita lihat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, itu adalah bentuk usaha terbaik Ibu Tien untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang mengalami gangguan jantung. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita juga menjadi rumah sakit pertama yang berhasil melakukan bedah jantung terbuka. Selain rumah sakit jantung, YHK juga membuat rumah sakit anak dan bersalin. Rumah sakit ini memadukan antara rumah sakit anak dan rumah sakit bersalin. Dan rumah sakit ini juga membuat sejarah besar di Indonesia dengan menjadi rumah sakit pertama yang berhasil menjalankan program bayi tabung yang sebelumnya hanya ada di luar negeri. Ibu Tien selalu mempunyai visi dan misi yang jelas untuk membangun bangsa. Karena semua itu beliau bertekad keras untuk mewujudkannya.
Kini semua prestasi dan dedikasi Ibu Tien udah menjadi sejarah besar untuk Indonesia. Semua pengorbanan dan pengabdiannya untuk kemajuan Indonesia sekarang berubah menjadi semangat baru para penerus bangsa untuk melanjutkan semua peninggalannya. Dari Ibu Tien kita juga belajar betapa pentingnya menghargai dan mengenali warisan bangsa, agar kita tahu kalau Indonesia itu adalah negara yang kaya, dan supaya kita bangga menunjukkan segala keragaman budaya yang ada. Dan dari beliau kita juga bisa mengekspresikan cinta tanah air dengan berbagai macam cara. Tanpa harus melihat status atau jabatan tertentu, semua orang berhak memajukan Indonesia dengan caranya sendiri. Menurut G-Friends, karya Ibu Tien mana nih yang paling berkesan dan G-Friends rasain sampai sekarang? Kita diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian juga biar mereka tahu kisah Ibu Tien. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.